Sejak awal, saya tahu ini tidak akan mudah. Mengajar di kelas baru selalu menjadi tantangan, apalagi dengan keterbatasan yang saya miliki. Tapi, saya percaya setiap suara punya cerita, dan tugas saya adalah mendengarkannya. Suara siswi berbisik. Beneran dia guru kita? Gimana cara ngajarnya nanti? Pagi itu, saya memulai kelas seperti biasa, dengan perkenalan. Saya mencoba mengingat setiap nama dari getaran suara mereka. Ada Putri, Susan, Yuni. Nama-nama itu terdengar jelas, meski diiringi sedikit nada keraguan. Sayangnya, tidak semua siswi punya niat yang baik. Beberapa kursi tiba-tiba menjadi kosong saat pelajaran berlangsung, bahkan saat absensi. Ada yang mencoba menguji saya. Yuni Tidak hadir, Pak. tersenyum lebar. Saya tahu Yuni ada di sana. Suaranya terdengar dari sudut kanan kelas, sedikit bergetar karena menahan tawa, tapi saya memilih diam, menunggu waktu yang tepat. Karena saya percaya, pelajaran terbaik sering kali datang dari pengalaman, bukan dari teguran. Dan pengalaman itu datang lebih cepat dari yang saya duga. Teriakan panik dari jauh. Awas Put, ada bola. Suara itu terdengar begitu tajam di telinga saya. Di lapangan, Putri sedang asyik tertawa melihat ponselnya, tidak sadar bahaya mendekat. Tanpa pikir panjang, saya berlari dan membiarkan punggung saya menjadi tameng. Benturan itu cukup keras, tapi melihat Putri aman sudah lebih dari cukup. Kejadian lain terjadi di gerbang sekolah. Klakson mobil yang sangat keras. Lagi-lagi, telinga saya menangkapnya lebih dulu. Susan berjalan santai sambil mengobrol, nyaris melangkah ke jalan raya tepat saat sebuah mobil melaju. Refleks, saya menarik tangannya sekuat tenaga. Dia terkejut, pucat, tapi selamat. Beberapa hari kemudian di kelas, suasana terasa berbeda. Suasana jadi hening. Saya memutuskan ini saatnya. Nak Yuni, Bapak mau bertanya, mengapa kamu bohong? Kamu ada di kelas, namun kamu berteriak. Yuni tidak ada. Wajahnya pucat pasi. Dia tahu, kalau saya sadar dia ada. Saya bisa mendengar bisikan kaget dari Putri dan Susan. Mereka akhirnya paham. Mata saya mungkin tidak bisa melihat, tapi telinga saya mendengar segalanya. Kebohongan, ketulusan, bahkan langkah kaki yang ragu. Saya berdiri di depan mereka semua. Bukan lagi sebagai guru yang diremehkan, tapi sebagai seseorang yang ingin berbagi pelajaran hidup. Anak-anakku sekalian, janganlah membeda-bedakan dan menghakimi orang dari kondisi fisiknya. Tuhan tidak pernah membuat ciptaannya tidak sempurna. Setiap dari kita punya kelebihan yang kadang tidak terlihat oleh mata biasa. Keterbatasan saya mengajari saya untuk mendengar lebih baik, merasa lebih dalam. Dan dari apa yang saya dengar, kalian semua adalah anak-anak yang hebat dengan potensi luar biasa. Air mata mulai jatuh, satu persatu. Mereka berdiri, membungkuk dalam, dan mengucapkan kata maaf yang tulus. Pelukan hangat mereka hari itu adalah bayaran terindah bagi seorang guru. Sejak saat itu, kelas kami tidak pernah sama lagi.